Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan grup project di mana pada kelompok kami ini akan menjelaskan tentang aplikasi Figma pada perpustakaan digital. Di sini saya sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok saya di mana yang terdiri dari Ajeng Sinta Wijaya Marta, Nia Novitasari, Deswita Adelia, dan saya sendiri, Sefbrina. Pada slide selanjutnya ini akan dibacakan oleh Ajeng Sinta Wijaya Marta, selanjutnya akan dibacakan oleh Nia Novitasari, dan selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, dan pada sesi terakhirnya dibacakan oleh Deswita Delia. Ajeng Sinta Wijaya Marta dipersilakan untuk membaca slide pertama. Maaf, Ajeng, itu belum dibuka mute-nya. Perpustakaan berasal dari kata liber atau library, yang berarti pustaka atau kitab. Adalah ruang, bagian, atau seluruh gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan publikasi lainnya, yang biasanya disimpan dengan cara tertentu. Perpustakaan adalah tempat yang mengelola koleksi karya tulis, cetak, dan rekam secara profesional untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pelestarian informasi dan hiburan pembaca. Perpustakaan sebagai pusat sumber daya informasi menjadi tulang punggung gerak majunya suatu institusi, terutama institusi pendidikan, di mana tuntutan untuk adaptasi terhadap perkembangan informasi sangat tinggi. Perpustakaan digital. Perpustakaan digital adalah organisasi yang menyediakan sumber daya termasuk staf khusus untuk memilih, menyusun, memberikan akses intelektual, menafsirkan, mendistribusikan, menjaga integritas, dan memastikan bahwa koleksi karya digital tetap tersedia secara gratis dan mudah diakses oleh masyarakat atau pembaca. Di sini ada manfaat dari perpustakaan digital. Yang pertama, bagi pengguna mengatasi keterbatasan waktu, yang kedua mengatasi keterbatasan tempat, yang ketiga memperoleh informasi yang paling baru dengan cepat, yang keempat mempermudah akses informasi dari berbagai sumber, yang kelima mempermudah untuk memindah dan merubah bentuk untuk kepentingan presentasi dan sebagainya. Bagi perusahaan, yang pertama meringankan pekerjaan, yang kedua meningkatkan layanan, yang ketiga tidak memerlukan gedung dan ruang yang besar. Selanjutnya ada konsep sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen dapat dikenal secara formal pengambilan keputusan oleh manajemen informasi yang akurat dan tepat untuk waktu relevan, memfasilitas proses pengambilan keputusan, dan membantu manajer organisasi untuk merancang rencana yang efektif mencapai fungsi yang efektif. Selanjutnya ada definisi sistem informasi manajemen. Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut, kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, dan mengolah dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nia Novitasari.
Oke, slide-nya. Aplikasi Figma. Aplikasi Figma tersedia dalam versi web, iPhone, Android, dan Android membantu pengguna merancang prototipe dan berbagai jenis desain kreatif secara online. Sistem informasi sangat penting dalam berbagai bidang di era digital yang semakin berkembang ini, mulai dari bisnis, kesehatan, pemerintah, hingga pendidikan. Sistem informasi yang berfungsi dengan baik dapat meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan proses bisnis, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Pelatihan Figma untuk desain prototipe sistem informasi bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta dalam perancangan prototipe sistem informasi. Salah satu yang dapat digunakan dalam aplikasi Figma adalah perpustakaan digital. Dengan menggunakan aplikasi Figma ini, peserta akan belajar tentang teknologi digital yang berkembang pesat, metode desain yang efektif dan efisien, dan teknik desain aplikasi seluler yang baik. Desain prototipe adalah langkah awal yang sangat penting dalam pengembangannya. Prototipe memungkinkan pengembangan dan pengguna untuk memahami dan berinteraksi dengan ide-ide usulan sebelum implementasi nyata. Next. Kelebihan Figma antara lain, yang pertama dilengkapi dengan fitur dan tools editing yang lengkap. Yang kedua, Figma merupakan tools desain kolaboratif yang memungkinkan seluruh tim terlibat dalam proses pembuatan desain. Yang ketiga, desain sharing lebih mudah. Yang keempatnya, Figma bisa diakses pada seluruh sistem operasi dan browser, karena aplikasi ini tidak perlu diunduh terlebih dahulu. Kekurangan Figma-nya yaitu Figma hanya bisa digunakan dengan internet aktif, sehingga sangat mengandalkan jaringan internet yang stabil. Yang kedua, pilihan warna masih sedikit, sehingga palet warna harus dibuat secara manual. Yang ketiga, opsi searching hanya bisa dilakukan dengan menuliskan nama layer atau type, tidak bisa menggunakan keyword. Yang keempat, butuh perangkat dengan RAM dan spesifikasi tinggi agar Figma bisa dijalankan dengan lancar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sefdina. Baik, selanjutnya ini ada rancangan prototipe, di mana rancangan ini menampilkan menggunakan ikon perpustakaan beserta tumpukan buku pada prototipe aplikasi. Adapun warna yang digunakan adalah perpaduan warna coklat, di mana warna coklat ini adalah hasil campuran dari warna merah, kuning, dan hijau. Meskipun terlihat sama, namun sebenarnya ini ada beberapa macam warna coklat yang memiliki perbedaan nuansa dan karakteristiknya masing-masing. Salah satu jenis warna coklat yang paling umum adalah coklat tua atau dark brown, di mana warna ini sering dikaitkan dengan kesan maskulin karena memberikan tampilan yang kokoh dan kuat. Selain itu, dark brown juga melambangkan ketenangan dan kepercayaan diri. Di sini adalah contoh dari library digital atau perpustakaan digital pada rancangan prototipe presentasi ini. Next. Selanjutnya ini ada penampilan gambar, di mana gambar satu ini merupakan tampilan prototyping yang dilakukan menggunakan aplikasi Figma dengan menghubungkan tombol-tombol dan menu yang ada sehingga dapat dialurkan kerja yang fungsinya sesuai dengan harapan, dan pada halaman ini berisi halaman splash screen, yaitu halaman muka aplikasi yang berisi tombol untuk memulai dan terdapat tampilan berupa gambar yang menarik dengan sambutan tulisan Welcome to Library Digital yang merupakan tanda memberikan kesan keramahan. Setelah pengguna menekan tombol tersebut, akan langsung diarahkan menuju halaman login. Di sini adalah tampilan-tampilan pada aplikasi Figma tersebut. Next. Bagi para pengguna yang sudah memiliki akun, bisa langsung memasukkan username sehingga password pada kolom yang telah disediakan. Selanjutnya itu, kalau untuk pengguna akun yang dapat memasukkan username serta password,
Pada kolom yang telah disediakan, terdapat juga menu button choice yang digunakan untuk memilih antara tombol login atau lupa password. Namun, bagi pengguna baru dapat memilih tombol sign up sehingga ditujukan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Setelah itu pengguna login, layar akan langsung menampilkan halaman pada home Figma tersebut. Pada tampilan berikutnya, terdapat tampilan halaman berupa buku yang berisi tentang informasi pemberitahuan. Terdapat ikon pencarian buku yang ingin dicari oleh si penggunanya. Contohnya, jika kalian ingin mencari buku yang berjudul Manajemen Kerja dan Kompensasi, maka buku tersebut bisa dapat dipinjam atau dikembalikan sesuai tanggal yang telah ditentukan. Adapun tampilan profil bagi yang sudah login dan tersedia histori dan daftar peminjaman buku tersebut. Dalam pengujian ini, seluruh tombol berjalan baik sesuai yang diharapkan tanpa adanya kendala. Next. Selanjutnya ini akan dibacakan oleh Deswita Delia. Selanjutnya di sini ada hasil tampilan pada mobile. Gambar 2 merupakan hasil tampilan desain prototipe pada mobile, di mana ini menjadi gambaran bahwasannya desain ini apabila dikembangkan lagi menjadi sebuah aplikasi mobile. Adapun halaman yang ditampilkan pada gambar adalah halaman splash dan halaman login. Jadi di samping gambar ini itu termasuk halaman login untuk masuk ke akun library digital. Selanjutnya, Bin. Selanjutnya di sini ada gambar desain prototype pada mobile, di mana ini menjadi gambar bahwasanya desain ini apabila dikembangkan lagi menjadi sebuah aplikasi mobile akan menjadi seperti gambar tersebut. Adapun halaman yang ditampilkan pada gambar adalah halaman home, halaman books, halaman library, dan halaman profil. Selanjutnya di sini ada link prototype pada kelompok kami yang mengambil proyek dengan aplikasi Figma pada perpustakaan digital yang akan dibuka linknya dengan Bina. Selanjutnya ini ada kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan pada proposal yaitu Figma merupakan alat desain yang sangat berguna untuk perkembangan perpustakaan digital. Dengan fitur kolaboratif yang kuat, tim dapat bekerja sama secara efisien, mengurangi hambatan komunikasi, dan mempercepat proses pengembangan. Dengan aplikasi Figma pada perpustakaan digital dapat memudahkan dalam mencari dan mengakses pada buku. Aplikasi ini mengurangi biaya, mengurangi internet dari rumah atau tempat lain bisa akses pada perpustakaan digital. Selanjutnya, adapun saran pada proposal ini adalah dengan rancangan desain antarmuka yang dibangun dan kedepannya diharapkan dapat digunakan tidak hanya membantu dalam aplikasi berbentuk perpustakaan, tetapi bisa pada aplikasi berbentuk jual beli dan sebagainya. Rancangan desain prototipe ini masih belum dapat dikatakan sempurna. Maka dari itu, berharap kedepannya rancangan ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik dengan melakukan riset lebih luas lagi dan dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi agar tidak hanya sebatas gambar prototipe saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bina mengenai link prototipe kami. Baik, untuk selanjutnya ini ada link dari hasil kelompok kami, di mana kami mengambil tema library digital atau perpustakaan digital. Boleh minta tolong diklik aja.
Ini adalah tampilan home di mana untuk welcome to library digital. Pada login ini, teman-teman bisa mengklik login untuk yang sudah mempunyai akun. Boleh tolong klik lagi. Ini adalah salah satu contoh dari aplikasi Figma yang kelompok kami bikin. Boleh klik. Di sini kami mengambil nama SIM untuk kelas kami ya, di mana namanya itu adalah SIM kelas 646A37 dan passwordnya ini adalah manajemen. Jika teman-teman lupa password, bisa mengklik lupa password dan setelah kalian udah mengklik ini bisa diklik login ya. Ini adalah tampilan pada home home apa perpustakaan digital yang terdapat ada profil, terus macam-macam buku-buku yang terpopuler, terus macam-macam buku-buku lainnya. Di sini kita bisa mengklik books, di mana ini adalah contoh-contoh yang terdapat pada books. Yang pertama itu ada manajemen ya, macam-macam buku manajemen. Selanjutnya, ini adalah tampilan library atau yang sudah dicari oleh teman-teman semuanya. Ini adalah salah satu contoh ya. Dan selanjutnya ini ada profil. Ini adalah profil dari si apa SIM kelas ini yang namanya SIM ini. Dan ini adalah historinya. Historinya itu dia sudah mencari dua buku ini. Bisa diklik home lagi aja. Coba ke books. Oke, untuk presentasi pada hari ini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penyampaian yang terucap dari teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.